Manajer Inkubator UMKM Kota Makassar dengan Bapak Hairul Umam. Selamat pagi Pak Hairul. Selamat pagi Pak, siap. Nah, jika kita melihat, kan Kota Makassar ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi yang ada di kawasan Indonesia Timur, Pak. Lalu dengan peran UMKM yang jumlahnya sangat besar di Kota Makassar, bagaimana Anda melihatnya, Pak? Khususnya untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Iya, jadi kalau misalkan kita melihat dari UMKM itu sendiri kan ada banyak sekali jumlahnya gitu ya, dan juga menjadi penopang dari ekonomi Kota Makassar itu sendiri. Nah, hadirnya inkubator UMKM Kota Makassar ini dia untuk mempercepat pertumbuhan dari UMKM yang ada di Kota Makassar. Nah, kehadiran inkubator UMKM Kota Makassar ini dia mencoba untuk membantu dari berbagai lini pengembangan UMKM. Mulai dari legalitasnya, kemudian dari segi produksinya, kemudian dari segi pasar, hingga pelatihan-pelatihan yang kami sediakan supaya UMKM bisa mengembangkan kapasitas dirinya sehingga bisa lebih naik lagi dia punya omset. Jadi inilah yang kemudian kami kerjakan. Saat ini kurang lebih ada 3.000-an UMKM yang sudah in program atau kami bantu dalam pelaksanaan pengembangan usahanya sehingga mereka bisa lebih kuat lagi dalam menopang ekonomi kota. Lebih dari 3.000 UMKM yang saat ini tengah dibantu dari inkubator Kota Makassar, dan di belakang ini display ini produk-produk dari UMKM kita ya Pak ya, seperti itulah. Tapi tentunya kita harapkan bersama agar produk-produk ini tentunya tidak hanya dikenal di Kota Makassar saja, tapi menyentuh di pasar luas. Itu bagaimana Pak? Usaha yang dilakukan, langkah ataupun nantinya yang sudah diambil juga Pak? Salah satu peran yang diambil dari inkubator UMKM Kota Makassar itu adalah kami mencoba untuk meningkatkan literasi digital dari UMKM. Jadi tidak seperti yang misalkan kita lihat gitu ya, dari banyaknya UMKM itu dia lebih banyak dari ibu-ibu gitu ya yang mencoba untuk berdaya gitu. Nah, kami bantu dari sudut pandang bagaimana caranya supaya mereka bisa akses digital. Banyak dari UMKM ini kemudian kami dorong untuk bisa mempromosikan produknya melalui platform-platform digital yang ada saat ini. Misalkan sosial media, marketplace, dan juga platform-platform digital yang bisa dibeli oleh produknya bisa dibeli oleh pemerintah kota, kementerian, bahkan misalkan dari BUMN. Ini yang kami coba dorong. Nah, UMKM ini kemudian nantinya bisa menonjolkan produknya di sana. Kami tentu bantu support juga dengan fotografi produk, videografi produk, kemudian kita bantu juga dari segi konsultasi digitalnya sendiri gitu ya. Ini yang kemudian kami bantu supaya mereka bisa mengakses pasar internasional, nasional juga gitu ya, bahkan regional, lokal juga kami bantu. Karena strategi digitalnya ini sebenarnya ada semua gitu untuk menjangkau semua segmen pasar, seperti itu. Ya, tentunya ini sudah dibantu sangat banyak mulai dari promosi hingga masuk ke marketplace. Tapi tantangan yang kita ketahui bahwasanya UMKM salah satu tantangannya sulit untuk masuk di retail-retail besar Pak. Ya. Nah, langkah yang diambil dan tentunya bagaimana inkubator Kota Makassar sendiri agar UMKM kita juga bisa masuk di pasar yang luas Pak? Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara terkait dengan inkubator itu sendiri, kami ada 3 tahapan pada dasarnya. Ada pra-inkubasi, inkubasi, kemudian ada tahapan akselerasi. Nah, di tahapan akselerasi ini, UKM yang sudah kami kurasi, yang sudah kami bantu dari pelatihan dan juga konsultasi, itu kemudian kami dorong untuk masuk ke retail-retail besar, atau kita mulai dari retail-retail lokal. Seperti yang kita tahu di Makassar sendiri ada banyak sekali retail lokal, bahkan bisa kita dorong sampai regional Sulawesi. Nah, kami membantu mereka untuk kemitraan terhadap retail-retail besar ini. Jadi kami yang bertemu dengan retailnya, kami atur bagaimana skemanya supaya produk-produk UMKM ini bisa masuk ke mereka. Tentunya harus diperhatikan dari kualitas produk dan juga kemampuan dari UMKM-nya untuk bisa masuk ke retail-retail ini. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita mau masuk ke retail, maka mereka harus punya kapasitas produksi yang tinggi. Nah, ini yang kemudian kami dorong terlebih dahulu, dan tentu juga legalitas usahanya harus lengkap. Misalkan mereka harus punya PIRT misalkan, atau BPOM, atau misalkan minimal mereka itu punya NIB gitu. Kurang lebih seperti itu yang kami bantu. Jadi kami bantu dari segi kualifikasi dan kemudian kami bantu dari segi networking supaya mereka bisa bertemu dengan berbagai retail yang ada di Kota Makassar atau mungkin di level nasional, seperti itu. Iya. Dan kalau saya temukan juga ada beberapa produk-produk yang ada di Kota Makassar ini memadukan dengan budaya lokal. Kita tahu ya Pak bahwasanya produk UMKM kita juga merupakan cerminan dari kearifan lokal yang ada di Kota Makassar. Lalu seperti apa Pak agar kearifan lokal ini bisa juga tetap berpadu dengan produk-produk UMKM yang ada di Kota Makassar tapi juga tetap relevan
relevan dengan pasar modern, Pak? Iya, jadi kami inkubator UMKM Kota Makassar ini merupakan bagian dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang secara terhubung, terintegrasi dengan berbagai dinas lainnya. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata. Jadi ada banyak sekali kemudian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bersama gitu ya. Kami selaku inkubator UMKM Kota Makassar di bawah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar itu senantiasa berintegrasi dengan dinas-dinas lain. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana caranya kita kemudian menjaga desain-desain, kemudian kebudayaan-kebudayaan itu masuk ke dalam produk itu dengan cara intellectual property atau HAKI gitu ya, hak atas kekayaan intelektual. Ini yang kemudian kami bantu. Di sini bahkan kami juga membantu berbagai macam UMKM untuk bisa masuk dengan desain yang lebih baik gitu ya, lebih menarik. Seperti yang kita tahu banyak UMKM itu biasanya produknya itu dia plastik bening gitu ya, kemudian ditempel stiker logo gitu aja gitu ya. Tapi di sini kami bantu untuk bagaimana caranya supaya didesain kemasannya, kemudian kita bisa masukkan berbagai macam elemen-elemen kebudayaan dalam situ. Misalkan dari segi elemen baju bodo, apa segala macam gitu ya, kita bisa masukkan ke sana dan ini yang kemudian kita dorong untuk bisa mencapai pasar-pasar yang lebih luas, entah itu market nasional atau bahkan internasional. Kurang lebih seperti itu, Mas. Dan tentunya kita harapkan sama-sama juga Pak ya, bahwasannya kebudayaan lokal dengan produk-produk UMKM ini yang terus disajikan dan juga dilebur bersama bisa mengenalkan produk-produk yang ada di wilayah Kota Makassar ke pasar internasional bahkan. Baik, terima kasih Pak Hairul Umam sudah berbincang bersama kami. Dan tentunya pemirsa, di belakang saya ini merupakan display dari berbagai produk-produk UMKM yang ada di Kota Makassar. Dan tentunya juga peran dari inkubator Kota Makassar sangat luar biasa. Mulai dari pelatihan yang diberikan, kemudian juga pelatihan kemasan, kemudian juga untuk mengenalkan berbagai produk-produk digital, khususnya pemasaran digital. Dan tentunya kita harapkan bersama agar 5 hingga 10 tahun ke depan UMKM yang ada di Kota Makassar bisa terus berkembang. Arman Patang melaporkan, kembali ke Anda di studio. Akbar dan Sira. Patang, dan kita melihat ini luar biasa sekali dalam inkubator UMKM ketika memberikan pengembangan kepada pelaku UMKM. Semoga untuk kedepannya ini bisa lebih meluas dan menjangkau. Dan ada sesuatu yang menarik sekali yang baru saja kita sama-sama melihat bahwa di dalam perkembangannya itu ternyata di inkubator itu bisa mengembangkan produknya secara online, tetapi di sini menemukan kendala bagaimana masuk ke pasar besar. Kita akan menanyakan langsung ke ahlinya ya, ke Ibu Buara ya, sampai lupa nih ya, ke Buara bagaimana untuk mencari solusinya. Baik, terima kasih Arman Patang, selamat kembali bertugas dan semangat selalu untuk teman-teman UMKM yang ada di sana ya.